Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Apa kabar anak-anakku sekalian semuanya? Semoga kabar kalian semuanya sehat walafiat. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang fikih dengan judul zakat. Kompetensi dasarnya yaitu memahami hikmah zakat sebagai implementasi dari rukun Islam. Untuk selanjutnya yaitu kita menginjak pada materi zakat dengan kompetensinya memahami hikmah zakat sebagai implementasi dari rukun Islam. Selanjutnya, tentang pengertian zakat. Zakat menurut bahasa artinya membersihkan atau menyucikan, sedangkan menurut istilah, zakat adalah porsi harta tertentu yang Allah wajibkan untuk dikeluarkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah sholat. Nah, di dalam Al-Quran ayat 103 surah At-Taubah dinyatakan tentang ambillah zakat dari mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan atau ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nah, doamu di sini dikatakan adalah orang-orang yang menerima zakat dari mereka yang mengeluarkan hartanya untuk membersihkan dan mensucikan. Maka ketika orang yang berhak menerima zakat berdoa, maka zakat yang sudah mereka keluarkan itu akan menuaikan oleh Allah dengan kabulkan doa-doa yang mereka panjatkan. Nah, selanjutnya yaitu hukum zakat. Zakat hukumnya fardu ain bagi orang yang memiliki harta yang cukup. Bagi umat Islam yang harta bendanya sudah cukup mencapai nisab, maka wajib untuk mengeluarkan zakat. Jika tidak, dia termasuk ke dalam orang yang melanggar perintah Allah. Nisab itu artinya yang sudah mencapai ukurannya. Macam-macam zakat. Secara garis besar, zakat dibagi menjadi dua. Satu, zakat mal, artinya zakat harta benda. Yang kedua, zakat fitrah, artinya zakat badan, atau suka disebut dengan zakat jiwa. Adapun harta yang wajib dizakati oleh seorang muslim, yaitu yang pertama binatang ternak. Apa saja yang termasuk binatang ternak? Unta, sapi atau kerbau, kambing atau domba. Yang kedua, emas dan perak. Zakat yang dikeluarkan apabila emas dan perak sudah mencapai nisab dan sudah disimpan 1 tahun. Emas dikategorikan sama dengan 94 gram. Sudah mencapai 94 gram. Kalau nisab perak, yaitu sudah mencapai 624 gram. Nah, semua zakatnya sebanyak 2,5%. Jika kita memiliki emas yang sudah tidak dipakai, lama disimpan, sudah lebih dari 1 tahun, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Misalkan contoh, punya emas sebesar 94 gram, maka wajib dikategorikan 94 gram ini disamakan berapa 1 gramnya sekarang. Maka 2,5%-nya kita keluarkan. Yang ketiga, yaitu hasil pertanian. Hasil pertanian di sini contohnya yaitu buah-buahan dan sayuran. Buah-buahan, anggur, dan macam-macamnya. Biji-bijian, padi, jagung, gandum, sagu. Zakat dibayarnya setiap tahun. Jumlah zakat yang dikeluarkan itu tergantung cara pengairannya. Contoh, kalau diairi air sungai atau air hujan yang tidak memerlukan biaya, maka zakatnya harus dikeluarkan 10% dari hasil panen. Kalau pakai air dengan irigasi, maka ia memerlukan biaya, maka zakatnya 5%.
Yang keempat, zakat yang wajib dikeluarkan dari zakat mal yaitu hasil perdagangan. Contohnya, perdagangan di sini kalau sudah mencapai keuntungan, nisabnya harta perdagangan itu sama dengan emas dan perak. Besar zakat sama dengan emas dan perak 2,5%. Nah, zakat hasil perdagangan ini pun dikeluarkannya setiap tahun. Zakat mal yang kelima yaitu rikaz atau barang temuan. Rikaz atau barang temuan adalah barang berharga yang ditemukan karena terpendam. Barang temuan ini wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu pada saat barang tersebut ditemukan. Besarnya zakat adalah 20%. Nah, selanjutnya yaitu zakat yang kedua. Setelah tadi zakat mal, sekarang zakat fitrah atau zakat jiwa. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap umat Islam pada akhir bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan tidak boleh mengeluarkan zakat, nggak boleh ditunda-tunda. Sudah ada hukumnya, zakat fitrah adalah wajib bagi setiap umat Islam. Jenis harta yang digunakan untuk membayar zakat fitrah adalah makanan pokok masyarakat setempat. Jika di Jakarta berarti beras, kalau di Papua beda lagi. Jumlah zakat fitrah setiap jiwa atau perorangan yaitu 3,5 liter atau sama dengan 2,5 kg. Tetapi pada masa sekarang ini banyak umat Islam yang membayar zakatnya dengan uang yang jumlah nilainya sama dengan makanan pokok daerah tempat setempat. Nah, anakku sekalian, orang yang berhak menerima zakat di sini yaitu innamal shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnus sabil faridatun minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf. Apa itu mu'allaf? Yang dilunakkan hatinya, riqab, hamba sahaya, gharim, yang berhutang, sabilillah, yang di jalan Allah, ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui dan Allah Maha Bijaksana. Artinya, orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil zakat, yang keempat mu'alaf, yang kelima riqab, yang keenam gharib, yang ketujuh sabilillah, yang kedelapannya ibnu sabil. Nah, demikianlah untuk materi hari ini, yaitu tentang zakat. Kita akan berjumpa lagi dengan materi-materi selanjutnya. Sekian, jangan lupa untuk sholat dan selalu mengaji. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.